Tidak untuk sekarang, dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Apa terjadi sesuatu dengannya? Tanyanya cemas. Sakit kepalanya kambuh, dia perlu istirahat untuk sementara waktu? Jawabnya lalu terdiam sejenak memandangnya. Membuat Malik merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa? Apa ada yang ingin dokter tanyakan? Kenapa kamu begitu bersikeras kalau Naila itu Karin istrimu? Tanyanya dengan tatapan datar. Malik terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tidak berbohong, dia memang Karin, tapi aku tidak tahu kenapa dia berpura-pura tidak mengenaliku. Apa kamu punya bukti? Tanyanya menatap dingin. Bisa tolong ambilkan ponselku itu? Malik menunjuk ponsel di atas nakas. Tanpa banyak bertanya, dia langsung mengambilkan dan hendak memberikannya, tapi Malik menolak. Bukalah galeri, maka dokter akan tahu kalau aku sedang tidak berbohong. Dokter Pandi terdiam sejenak. Tidak lama dia menunduk dan mulai mengotak-atik ponsel Malik di tangannya. Cukup lama dia mengamati setiap gambar kebersamaan Malik dan Karin. Sebelum akhirnya dia mengadah sembari menghela napas berat. Apa sekarang dokter percaya? Dokter Pandi menunduk sembari memijat pelipisnya, lalu kembali menatapnya. Aku percaya, maaf udah meragukanmu. Sekarang aku tahu kalau nama aslinya adalah Karin. Sudah lebih dari 1 tahun, aku mengharapkan bisa bertemu kembali dengannya. Tapi sayang, saat kami bertemu, dia memilih berpura-pura tidak mengenaliku. Naila, maksudku Karin, ralatnya. Dia sedang tidak berpura-pura. Memang Karin mengalami hilang ingatan. Hilang ingatan? Tanyanya kaget. Dokter Pandi mengangguk. Dulu, aku menemukannya di tepi sungai dalam keadaan yang... Ia terdiam, seperti enggan melanjutkan. Keadaan bagaimana dokter? Desaknya penasaran. Aku menemukannya dengan wajah yang sudah memucat. Untung saja dia masih sempat diselamatkan. Dari luka-luka lebam seperti bekas pukulan yang ada di beberapa bagian tubuhnya, perkiraan kami, dia korban kekerasan dan mungkin... Ia kembali menjeda ucapannya. Korban kekerasan seksual karena ia ditemukan dengan pakaian yang sudah terkoyak di sana-sini. Tapi untunglah, setelah dilakukan visum, Karin tidak sempat dilecehkan. Dan ajaibnya lagi, kandungannya selamat meski udah mengalami hal seperti itu. Dokter Fandi mengadakan wajah, menghembuskan napas perlahan, seperti ada beban yang dirasakannya. Malik sendiri masih tertegun, tidak percaya dengan fakta yang diceritakannya barusan. Fakta yang membuatnya semakin merasa bersalah pada Karin. Hampir saja dia dilecehkan dan kehilangan nyawa. Karin, lalu bagaimana dengan para penjahat itu? Geramnya sembari menyeka air mata. Dokter Fandi menggeleng. Sejak Karin sadar dari koma, ia tidak ingat apa-apa lagi. Jadi aku juga sulit untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi hingga dia bisa hanyut ke sungai. Jadi, Karin sempat koma. Hatinya semakin teriris perih mendengarnya. Benar, dia mengalami koma selama 3 hari karena luka dalam di kepalanya cukup parah. Pantas saja dia melupakanku. Aku pikir Karin melakukan itu karena begitu membenciku. Syukurlah dugaan itu salah. Ucapnya lega bercampur sedih. Lega karena Karin tidak berpura-pura, tapi sedih atas apa yang menimpa hidupnya. Setelah fitnah dan perlakuan tidak baik dari keluarganya, dia masih harus mengalami kejadian menyeramkan itu. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kalian bisa berpisah? Malik menelan ludah, berpikir sejenak sebelum akhirnya memberikan Dokter Pandi sebuah jawaban bohong. Terjadi salah paham yang membuat kami bertengkar hebat, dan Karin pergi dari rumah. Saat aku menyusul dan mencarinya ke panti, dia udah tidak ada. Ibu panti pun tidak tahu dia pergi kemana, dan berpikir bahwa Karin pulang ke rumah aku. Jadi Karin anak yatim piatu? Malik mengangguk. Aku pikir Karin menjadi korban dalam kapal yang terbakar itu karena petugas menemukan kartu identitasnya. Tapi entah kenapa dia malah ditemukan di sungai olehmu. Dokter Fandi berpikir sejenak dengan keningnya yang sedikit berkerut. Bisa jadi dompetnya dicopet dan Karin tidak jadi naik kapal itu. Mungkin, sahutnya.
Terima kasih udah menolong dan merawat Karin selama ini, dokter. Dokter sungguh berjasa. Aku sangat berutang budi. Tidak perlu merasa berutang budi. Aku menolongnya dengan ikhlas. Tapi kenapa dia menganggap dokter suaminya? Apa kalian benar udah menikah dalam keadaan yang hilang ingatan seperti itu? Tanyanya penasaran sekaligus was-was. Berharap ia tidak menjawab kalau itu benar. Tidak, aku hanya berpura-pura mencari suaminya agar dia bisa tinggal bersamaku. Karin tidak punya tujuan dan tidak mungkin aku membiarkannya begitu saja, bukan? Ujarnya dengan satu alis terangkat naik. Aku berkata kalau kami menikah hanya secara agama saat Karin menanyakan buku nikah. Imbuhnya lalu menghela nafas panjang. Aku mengerti niat baik dokter. Terima kasih banyak. Setelah ini, tolong kembalikan Karin padaku, biar aku yang menjaganya dan merawat anak kami. Tidak sekarang, tolaknya. Tunggu sampai kamu sembuh. Bagaimana kamu bisa menjaga Karin dan anak kalian jika berjalan saja belum bisa? Lagi pula, aku harus mencari waktu yang pas agar Karin tidak syok atas kebohonganku selama ini. Bukan tidak berani, aku hanya takut dia jatuh sakit lagi. Baiklah, aku setuju dengan saran dokter, ucapnya dengan sedikit berat hati karena berharap Karin secepatnya kembali ke rumah. Hanya saja ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa? Dokter Pandi menegakkan posisi duduknya, menatap Malik dengan raut wajah serius. Aku mencintai Karin. Dek. Ada rasa panas yang menyergap hati begitu saja. Jika ia tahu mereka sudah bercerai, bukan mustahil Dokter Pandi tidak akan mengembalikan Karin. Untungnya kondisi Karin yang hilang ingatan cukup menguntungkan. Ia tidak akan bisa mengatakan kalau Malik sedang berbohong. Jadi dia rasa keputusannya untuk tidak jujur padanya sudah tepat. Maksud dokter apa? Dia masih memiliki suami, yaitu aku. Dokter tidak boleh mencintai istri orang lain, apalagi berniat merebutnya, ujarnya kesal. Kamu salah. Jika aku sungguh berniat merebutnya, untuk apa aku menemuimu ke sini? Bisa saja aku kembali pindah tugas ke daerah lain yang sangat jauh dengan membawa Karin bersamaku. Benar juga. Aku memang sangat mencintainya, tapi aku tahu posisiku. Jika saja berniat mengikuti ego, sudah lama aku jujur pada Karin dan kami menikah tanpa harus berpura-pura lagi. Aku tidak berani melakukan itu karena takut pernikahan kami tidak sah tanpa tahu siapa orang tuanya. Masa lalu Karin yang tidak diingatnya juga cukup membuatku takut kalau dia masih bersuami, dan ternyata itu benar. Syukurlah kalau dokter tahu diri, sahutnya dingin. Setelah tahu perasaannya pada Karin, ada rasa kesal dan tidak terima hingga membuatnya sulit menahan diri untuk tetap terlihat ramah. Aku memang sempat frustasi karena takut kehilangannya, tapi yang dikatakan orang tuaku benar. Aku tidak boleh berharap lebih pada istri orang lain, ujarnya lalu berdiri. Orang tua dokter benar. Dokter masih bisa menemukan wanita single yang lebih sempurna dari Karin. Aku rasa dengan status sosial dokter tidak akan sulit mendapatkan pendamping hidup. Kamu salah. Aku bukan tipe pria yang mudah jatuh cinta. Jika hati aku sudah tertambat pada satu wanita, maka akan sangat sulit untuk melupakannya, sahutnya dengan tatapan dingin. Tapi tenang aja, ia kembali tersenyum ramah. Tatapan dinginnya yang sempat terlihat sudah lenyap. Aku akan berusaha melupakan dan merelakan Karin kembali padamu demi kebahagiaannya. Terima kasih banyak, ucapnya dengan sekelumit rasa bersalah, tapi segera ditepis. Akan tetapi, benarkah kalian masih berstatus suami istri? Dia memicingkan mata menatapnya penuh selidik. Kamu sedang tidak berbohong padaku hanya untuk mendapatkannya kembali, kan? Celap. Apa yang ditanyakannya sungguh tepat sasaran. Tenang Malik, tenang. Kendalikan dirimu. Jangan sampai dia mengetahui kebohongan yang baru dimulai ini. Malik mencoba menguatkan diri sendiri agar bisa tetap terlihat tenang di depan Dr. Fendi yang menatapnya tajam. Tentu saja, Malik tersenyum. Bahkan foto pernikahan kami masih terpajang dengan sempurna di kamar. Dokter bisa berkunjung jika tidak percaya.
Akan aku tunjukkan bukti-buktinya dengan senang hati. Tentu, sahutnya cepat. Dengan senang hati aku akan datang. Ia tersenyum tipis. Aku hanya perlu memastikan Karin kembali ke tempat yang aman, atau aku akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu kepadanya. Maksud dokter apa? Aku orang jahat begitu? Tanyanya sedikit emosi. Hanya ingin menjaga-jaga, sahutnya santai. Istirahatlah, terima kasih atas waktunya. Aku harus segera pulang, permisi. Ucapnya lalu berbalik dan pergi meninggalkan Malik yang tertegun menatapnya. Setelah pintu ruangannya tertutup rapat kembali, dengan cepat dia menghubungi Marco. Untungnya, dia tidak membuatnya harus menunggu lama. Halo Mar, sapanya. Woi bro, apa kabar? Tidak begitu baik, aku sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit? Kenapa? Dia sedikit terkejut mendengar kabar ini. Kecelakaan, jawabnya cepat. Sudah, tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Kondisiku tidak begitu parah, tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Katakan aja, sahutnya santai. Bisa kamu bantu aku membuatkan buku nikah palsu? Apa? Buku nikah palsu? Ulangnya dengan nada kaget. Iya, apa bisa? Ya, tentu aja bisa, tapi untuk apa? Kamu mau buat buku nikah palsu dengan siapa? Nanti akan aku jelaskan detailnya lagi. Aku hanya butuh kepastianmu saja dulu. Bisa membantuku atau tidak? Bisa, perkara gampang itu. Bayarannya berapa? Apa semahal saat aku memintamu menyelidiki Ayu? Malik was-was, takut harganya tidak sanggup dia bayar. Tidak, untuk kali ini aku beri gratis. Kamu serius? Tanyanya tidak percaya. Aku tahu kamu sedang dalam keadaan ekonomi yang sulit. Anggap saja aku sedang berbaik hati membantu teman lama. Lagi pula biayanya tidak terlalu mahal. Syukurlah, terima kasih banyak Mar. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Ucapnya sembari tersenyum lega. Tapi kira-kira berapa lama jadinya? Tidak lama, hitungan hari buku nikah itu sudah ada di tanganmu. Baiklah, nanti aku kabari lagi. Sekali lagi terima kasih Mar. Sama-sama. Sahutnya lalu sambungan pun terputus. Dia membuka galeri lalu memandangi foto Karin dengan seolah senyum bahagia. Maaf Karin, aku terpaksa melakukan ini demi kebahagiaan kita bersama. Aku ingin kita kembali dan sama-sama membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Suatu saat nanti, saat kamu sadar, aku harap kamu tidak akan marah dan mengerti kenapa aku melakukan ini. Anak kita butuh sosok ayah kandungnya, butuh sosok orang tua yang lengkap. Selain itu, aku juga membutuhkanmu karena aku sangat mencintaimu, bukan mencintaimu karena membutuhkanmu. Bertepatan dengan itu, Papa masuk. Tangannya menjinjing satu kantong plastik putih. Apa itu, Pak? Roti, nanti kan Papa pulang dulu. Besok pagi baru kesini lagi. Makanya Papa belikan roti. Takutnya kamu lapar kalau malam, ujarnya sembari meletakkan kantong plastik tersebut di nakas. Dokter Pandi bicara apa saja? Cukup lama juga ya? Pak sampai pegal tunggu di luar tadi. Iya, Dokter Pandi banyak bercerita tentang Karin. Karin? Kenapa Dokter Pandi bisa tahu tentang Karin? Papa terlihat heran. Dokter Pandi itu pria yang selama ini aku sangka suami barunya. Tapi ternyata bukan. Maksudmu, dia suami barunya Karin? Tanya Papa memastikan.